Kedua, Tuhan pertama-tama akan datang secara rahasia dalam rupa daging dan kemudian menampakkan diri secara terbuka di atas awan. Dari nubuat yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus, kita semua memahami bahwa kedatangannya kembali adalah dalam wujud inkarnasi menjadi anak manusia untuk menampakkan diri dan melakukan pekerjaan. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Lalu, mengapa dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, "Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikamnya, dan semua orang di bumi akan meratap karena dia." Kalimat ini bukankah merujuk pada kedatangan Tuhan yang turun dari atas awan? Namun, ayat yang baru saja kita baca menyebut kedatangan Anak Manusia. Bukankah ini bertentangan? Sebenarnya, nubuat-nubuat ini sama sekali tidak bertentangan. Semua nubuat dalam Alkitab pasti akan digenapi, tetapi ada proses dan tahapan penggenapannya. Penampakan Anak Manusia dan kedatangan di atas awan, keduanya akan digenapi, namun secara berurutan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah terlebih dahulu menjadi manusia secara inkarnasi, datang secara tersembunyi untuk menampakkan diri dan melakukan pekerjaan, kemudian barulah datang secara terbuka turun dari atas awan. Saudara-saudari yang terkasih, dari nubuat Alkitab, kita dapat melihat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali terbagi menjadi dua tahap, yaitu kedatangan secara tersembunyi dan kedatangan secara terbuka. Pertama, kedatangan Tuhan yang seperti pencuri berarti Tuhan menjadi manusia secara inkarnasi dan datang secara tersembunyi untuk menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman akhir zaman. Tujuan utama kedatangan ini adalah untuk menyempurnakan sekelompok pemenang yang sesuai dengan nubuat. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman dimulai sejak Tuhan menjadi manusia dan datang secara tersembunyi untuk menyatakan kebenaran serta menghakimi seluruh umat manusia. Pertama-tama, pekerjaan penghakiman ini dimulai dari rumah Tuhan, di mana Tuhan membersihkan dan menyelamatkan orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan diangkat ke hadapannya untuk menjadi orang-orang yang menang. Setelah itu, Tuhan kembali ke Sion dan mulai menurunkan malapetaka besar, di mana Tuhan menggunakan malapetaka itu untuk menghukum dan memusnahkan dunia lama. Puncak pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman adalah malapetaka besar ini. Setelah malapetaka berlalu, Tuhan akan datang menaiki awan secara terbuka, yang menandakan pekerjaan penghakiman Tuhan pun selesai sepenuhnya. Kerajaan Tuhan kemudian akan muncul di bumi. Jadi, kedatangan Tuhan yang kedua kali terbagi menjadi dua tahap. Sebelum malapetaka, Dia datang sebagai Anak Manusia, menjadi manusia untuk menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Setelah malapetaka, Dia datang sebagai Roh turun dari atas awan untuk memberi upah kepada yang baik dan hukuman kepada yang jahat. Kedua peristiwa ini telah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan pasti akan digenapi satu persatu. Maka dari itu, adakah perbedaan antara menyambut Tuhan yang datang ke bumi sebagai Anak Manusia dan hanya menunggu Tuhan datang di atas awan?
Jika kita hanya menunggu Tuhan datang secara terbuka di atas awan, baru mau menerimanya, dan tidak menerima Tuhan ketika Ia datang kembali dalam daging, maka apa akibatnya? Untuk memahami hal ini, kita harus tahu pekerjaan apa yang dilakukan Tuhan saat Ia datang seperti pencuri sebagai anak manusia. Sebelum masa bencana besar, Tuhan datang secara tersembunyi dan menjadi daging. Tujuannya adalah untuk membentuk dan menyempurnakan sekelompok pemenang. Ketika kita melihat Tuhan datang di atas awan dengan jutaan malaikat, itu artinya pekerjaan Tuhan dalam menyempurnakan para pemenang sebelum bencana telah selesai. Tuhan datang di atas awan saat masa bencana hampir berakhir. Jika pada saat itu kita baru menerimanya, maka kita telah tersingkir dan telah kehilangan kesempatan untuk disempurnakan oleh Tuhan sebagai para pemenang dan buah sulung. Kerugian kita akan sangat besar. Inilah yang digenapi dalam nubuat kitab Wahyu. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikamnya, dan semua orang di bumi akan meratap karena Dia. Jadi, meskipun sama-sama menyambut Tuhan, apakah kita menyambut Anak Manusia yang datang secara tersembunyi sebelum bencana, atau menyambut Tuhan sebagai roh yang menampakkan diri di atas awan setelah bencana? Itu membawa akibat dan akhir yang berbeda. Saudara-saudari, sekarang mari kita renungkan pertanyaan ini. Pada tahap yang manakah menyambut Tuhan akan paling bermanfaat bagi kita? A. Hanya menunggu sampai melihat Tuhan datang di atas awan dalam roh. B. Saat Tuhan datang kembali secara tersembunyi, berinkarnasi sebagai anak manusia untuk kedua kalinya. C. Saya tidak yakin. Jawaban yang benar adalah B. Saat Tuhan datang kembali secara tersembunyi, berinkarnasi sebagai anak manusia untuk kedua kalinya. Jika kita hanya menunggu Tuhan datang di atas awan setelah bencana, kita akan melewatkan keselamatan Tuhan di akhir zaman dan hanya bisa menangis serta menggertakkan gigi.